Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zalam. Kitab Misbahuz Zalam ini adalah penjelas dari kitab hadis Bulughul Maram. Kitab hadis Bulughul Maram ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini biar saya ulang-ulang terus ya. Kitab Bulughul Maram itu adalah kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini salah seorang ulama hadis, ahli hadis bermazhab Syafi'i secara fikih. Nah, kemudian kitab ini dijelaskan, kitab Bulughul Maram ini hanya hadis-hadis saja, hadis tok, hadis. Tapi tabwib ini pembabannya, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini disusun berdasarkan urutan bab fikih, seperti itu ya. Temanya tema fikih. Nah, di antara yang menjelaskan kitab Bulughul Maram ini banyak sekali penjelas kitab Bulughul Maram ini. Nah, termasuk di antaranya ada orang kita, orang Indonesia yang juga ikut serta dalam menjelaskan hadis ini. Inilah yang kita baca, namanya kitab Misbahuz Zalam yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar ini lulusan dari Madrasah Darul Ulum dan sekaligus mengajar dulu di Madrasah Darul Ulum Mekah, tempat di mana ulama kita juga Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq belajar dan mengajar. Kita sudah tiba setelah kita membahas tentang najis ya, bab najis. Sekarang kita pindah ke bab wudu dan kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan bab wudu ini. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka niscaya mereka semua akan saya suruh, akan saya perintahkan untuk bersiwak, untuk gosok gigi setiap kali berwudu. Ini teks yang ada di dalam Bulughul Maram. Di dalam sebagian riwayat ma'akulli sholah,
niscaya akan saya perintahkan umatku untuk berwudu setiap kali hendak sholat. Jadi ada teks yang berbunyi setiap berwudu, ada teks yang berbunyi setiap kali mau sholat. Nah, sekarang perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini oleh para ulama dipahami. Fa'anis Syafi'i annahu sunnatun min sunanil wudu'i wa min sunanis shalah. Di dalam mazhab Syafi'i, kata Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar, bersiwak, gosok gigi itu sunnah hukumnya setiap kali orang berwudu dan setiap kali orang mau sholat. Ini dua-duanya sunnah semua. Orang kan biasa gini, orang kalau berwudu belum tentu dia mau sholat kan, walaupun ada wudu yang dipakai untuk sholat. Misalnya orang berwudu sebelum tidur, kan disunnahkan berwudu sebelum tidur. Nah, saat berwudu itu bersiwak, gosok gigi maksudnya kan. Atau ada orang yang berwudu sebelum mengajar misalnya. Disunnahkan terutama bagi pembelajar ulumus syar'i, ilmu-ilmu syariat terutama, sebelum belajar dimulai dengan kondisi berwudu, dan sebelum mengajar juga disunnahkan dalam posisi berwudu. Nah, itu kan wudunya bukan wudu mau sholat ya, wudu mau belajar. Itu sunnahnya gosok gigi. Nah, kalau wudu mau sholat sama, wudu mau sholat juga sunnahnya gosok gigi. Wudu sebelum subuh, sebelum duha, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum tarawih, apalagi kan sebelum witir gitu. Itu sunnah, dua-duanya sunnah. Wa an Malik annahu mustahabbun inda kulli hal la siyama inda taghayyuril fam. Kalau dalam mazhab Maliki, gosok gigi atau bersiwak itu disukai dalam semua kondisi, terutama saat sudah terjadi perubahan aroma mulut inda taghayyuril fam. Kalau kita misalnya makan permen misalnya kan, nah kalau dalam mazhab Maliki bukan makan permen tapi gosok gigi atau bersiwak gitu kan. Sesaat atau saat kita sudah mulai merasa cadak lemak mulut gitu kan, mulut sudah agak berubah aromanya. Wa an Abi Hanifah annahu yustahabbu inda kulli wudu wa la yustahabbu inda shalah. Tetapi dalam mazhab Hanafi menjadi kesunnahan berwudu tetapi tidak menjadi kesunnahan sebelum sholat. Di dalam mazhab Hanafi berwudu saja siwaknya, sebelum sholatnya tidak usah dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebelum sholatnya sunnah juga bersiwak. Wa anil Hanabila, dan dalam mazhab Hambali yustahabbus siwak ta'kidan fi salasati mawadhi'. Sunnah juga, disukai juga bersiwak, gosok gigi terutama pada 3 tempat ini. Indas sholati, saat mau sholat, wa indal qiyami minan naum, saat bangun tidur, wa inda taghayyuril fam, dan saat terjadi perubahan aroma mulut. Nah, ini terutama. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bersiwak itu disepakati oleh ulama sunnah menjadi sunnah wudu, menjadi sunnah wudu. Tetapi diperselisihkan apakah dia menjadi sunnah sebelum sholat atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i tetap disunnahkan juga sebelum sholat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita
bersiwak bergosok gigi saat berwudu, pastilah kita bersiwaknya di tempat wudu kan. Sekarang kalau kita mau sholat, di mana kita bersiwaknya itu kan? Wallahu a'lam bishawab. Pada waktu kami masih kuliah dulu, dosen usul fikih kami namanya Dr. Ahmad, Dr. Azazi. Ini orang Mesir, ini calon profesor juga di Al-Azhar. Kata beliau, karena aktivitas gosok gigi ini adalah aktivitas bersih-bersih. Ini kata beliau ya, boleh sepakat boleh tidak. Karena aktivitas gosok gigi dan bersiwak ini adalah aktivitas bersih-bersih. Dan umumnya orang kalau bersih-bersih itu agak sedikit privasi atau sekurang-kurangnya pada tempatnya. Orang berwudu, orang buang dahak pada tempatnya, oke kan? Orang BAB segala macam pada tempatnya, oke. Orang buang ingus pada tempatnya, orang buang sampah pada tempatnya, oke. Nah begitu juga kata beliau, kalau seandainya kita kepingin bersiwak sebelum sholat, walaupun bersiwaknya misalnya di dalam masjid sudah masuk dalam saf, kiranya agak ditutup-tutupi dikit. Maksudnya kalau melangap jangan melangap nian maksudnya kan. Nah ini saya kan. Ini kata beliau dan saya setuju dengan pendapat ini. Jadi karena aktivitas bersih-bersih itu umumnya kita agak sedikit privasi. Nah ini yang pertama ma'asyiral muslimin, tempat bersiwak kalau seandainya mau bersiwak sebelum sholat. Sama seperti kita tusuk gigi sudah makan kan? Kan cak ini kita tusuk giginya. Ya ditutup dikit. Tidak mah ini lah. Ditutup dikit. Nah, ini hadis yang pertama yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi bagus sekali. Gosok gigi bagus. Cuma kata dokter gigi, gosok gigi itu kalau pakai pasta gigi, kalau pakai sikat gigi, jangan kuat-kuat katanya. Orang kita kan kalau gosok gigi itu kan seakan-akan membersihkan keramik, seakan-akan nyikati keramik kan. Kadang-kadang dia bersender nih gosok gigi ini. Jadi itu terlalu kuat. Itulah yang akhirnya membuat sebagian gigi itu tebang itu seakan-akan kena kapak gitu kan. Selu-selu baik katanya, selu baik. Gosok gigi itu selu baik. Jangan kita ngosok ke kamar mandi itu kan. Betekan dikit dengan tangan, gitu gosok kan. Apalagi sebagian dari orang kita, misalnya kadang-kadang mereka lebih puas menggunakan sikat gigi dulu Omega namanya ya. Omega, sikat gigi Omega itu kan. Itu kan sikat giginya kan agak besar dan bulu-bulunya mohon maaf agak keras kan. Kata rombongan orang-orang tua kita dulu, saya lebih nyaman sikat giginya pakai yang ini kan, terasonian katanya, sak gitu kan. Nah kalau pakai sikat gigi yang lembut, yang agak kecil gitu kan, katanya cak liwat-liwat baik katanya. Nah, ternyata memang begitu. Setelah kita tanya dengan beberapa dokter gigi, ya memang begitu. Sikat gigi itu, gosok gigi itu jangan kuat-kuat katanya kan. Selu bae. Masuk Palembang ya, selu bae. Selu bae. Nah, ini ada Pak Dokter Saraf. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Himran anna Utsman da'a bi wudu'in. Dari Himran bercerita bahwa sekali waktu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan itu minta diambilkan air wudu. Air wudu itu bahasa Arabnya wadu. Kalau wudu itu aktivitasnya. Kita cuci muka, kita cuci tangan, itu wudu.
Kalau air yang kita pakai untuk berwudu namanya wadu. Wadu gitu kan. Coba ambil ke wadu, air wadu gitu kan. Kalau itu aktivitasnya. Cuma beda tipis lah gitu kan. Wa dengan wu gitu kan. Tapi artinya jauh. Wu itu aktivitasnya, wa itu airnya gitu kan. Ya. Waduk ya. Jadi sekali waktu Utsman bin Affan sahabat Nabi minta diambilkan air wudu. Faghasala kaffaihi salasa marrat. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan ini memulai mencuci tangannya 3 kali. 3 kali tangan ya. Summa tamat madha. Kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, wastan syaqqa wastan saro. Ambil air lagi, dimasukkan ke hidung, dikeluarkan lagi. Ini namanya istinsyaq, memasukkan ke hidung, istinsar, mengeluarkannya lagi. Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan mencuci mukanya 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marrat. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku 3 kali. Kemudian begitu juga yang kiri, mencuci kedua tangan atau tangan kiri sampai siku 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan menyapu kepalanya, mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat. Kemudian setelah itu mencuci kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Summa yusra, yang kiri juga begitu. Summa qala. Kemudian setelah Utsman bin Affan berwudu, Utsman bin Affan ngomong, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman bin Affan, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, beginilah dulu Rasul berwudu. Nah, jadi hadis Utsman bin Affan inilah yang banyak dijadikan pegangan oleh para ulama dalam mempraktekkan wudu. Karena pengakuan dari Utsman bin Affan, aku nyingoknya dengan mata kepala sendiri, begitulah Rasul berwudu. Jadi dimulai dengan mencuci kedua tangan, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, terus terang ini kalau tidak dilatih, kesedakan. Kesedakan. Kalau tidak dilatih, ini membuat hidung ini pedas gitu, sampai terbanyu-banyu atau. Tapi itu harus dilatih karena ini adalah bagian dari kesunnahan berwudu. Yang sunnah-sunnah kita berusaha untuk sedikit banyak dipraktekkan ya, supaya kita mendapatkan kesempurnaan dari setiap amal ibadah. Ya, yang wajib-wajibnya juga pasti kan. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, adapun aktivitas membasuh wajah, kedua tangan, menyapu kepala, kemudian kedua kaki sampai mata kaki, itu adalah bagian dari rukun wudu. Pastinya ditambah dengan niat pada yang pertama. Wa ammat taslis, adapun 3 kali, 3 kali wajah, 3 kali tangan, 3 kali kaki, famuttafaqun ala istihbabihi, hukumnya sepakat ulama mustahab, disukai, sunnah, tidak wajib. Wa fir ra'si, adapun kepala, apakah sunnah 3 kali, apa sunnahnya cuma sekali saja, plus itu adalah kewajibannya, maka di sini terjadi perselisihan pendapat. Wa anis Syafi'i annahu yustahabbut taslis fihi ka ghairihi min baqil furud. Dalam mazhab Syafi'i, menyapu kepala juga sunnahnya 3 kali. Jadi bukan sekali. Dalam mazhab Syafi'i sunnahnya
3 kali. Wa anil a'immatis salasa annahu la yustahabbu taslisu fihi. Tetapi Hanafi, Maliki dan Hambali menilai cukup sekali saja untuk kepala, tidak sunnah 3 kali. Nah, ini bagian dari kekhususan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, nyeleneh sendiri dalam bab ini. Kata beliau, kata mazhab Syafi'i, kepala juga 3 kali, disamakan saja dengan yang lain. Nah, sebagian atau mayoritas ulama yang lain menilai enggak. Dan ini juga lah akhirnya yang kita dapatkan pembelajaran di sekolah-sekolah, terutama yang guru-gurunya yang mengajarkan kitab-kitab mazhab Syafi'i, bunyinya begitu, kepala juga diusap 3 kali, bukan sekali. Nah, ini hadis yang kedua. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat beliau menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali berkata, radhiyallahu anhu berkata, qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyapu kepalanya cuma sekali saja. Ini riwayat yang dipegang oleh mayoritas ulama untuk menilai bahwa menyapu kepala itu cuma sekali. Cuma dalam mazhab Syafi'i, wa qala Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i, innahu yusannu taslisu fihi, disunnahkan menyapu 3 kali, i'timadan 'ala an-nassi wal qiyas. Dalilnya adalah secara teksnya ada dan secara kias. Kias itu kalau wajah 3 kali, tangan 3 kali, kemudian kaki 3 kali, ya berarti kepala 3 kali juga, seperti itu kan. Oke, ala kulli hal, ini adalah perselisihan di antara para ulama. Wa hadhil mas'alatu, kata Kiai Haji Muhajirin Amsar, wa hadhil mas'alah, permasalahan kepala apa 3 kali apa cuma sekali, qad naqastuha katsiran innama kuntu fil haramain syarifain. Ini perkara ini sudah selesai dulu kami perdebatkan di Masjidil Haram, katanya. Oh, pakamnya kan. Maksudnya permasalahan ini sudah selesai kami perdebatkan di Masjidil Haram. Kesimpulannya, tadilah kesimpulannya. Kalau nak pakai 3 kali, itulah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak pakai sekali, ya silahkan. Nah, itu kesimpulan ujungnya gitu kan. Nah, cuma fenomena di kita yang terjadi itu bukan masalah sekali dan 3 kalinya sebenarnya, tapi di masalah ini kan menyapu ya. Menyapu itu kan berarti ambil air, airnya dibuang. Nah, yang basah inilah baru kita sapukan. Nah, di masyarakat kita itu bukan menyapu, menyiram gitu kan. Jadi mereka ambil air begini, kemudian baru mereka siramkan ke kepalanya. Ini. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya tetap boleh, tapi dianggap tidak afdol. Yang afdol itu adalah menyapu. Kalau menyapu jangan menyiram. Kalau nak menyiram sebelum wudu, siramlah kepalanya kan. Siramnya kepalanya. Jangan saat berwudu menyiram sampai netes gini kan. Apalagi yang pakai minyak Gatsby gitu kan. Oh, putih kalau kan. Minyak Gatsby. Minyak tanco. Hadis keempat, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat menyapu kepala beliau, fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Aqbal itu ke depan dan ke belakang. Jadi yang disapu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah
Semuanya berarti kalau berdasarkan riwayat ini. Jadi menyapunya itu aqbal adbar, ke depan ke belakang, atau ke belakang ke depan. Semuanya seperti itu. Nah, zahir hadis dari tekstual hadis ini, maka Rasul SAW itu saat menyapu kepalanya, kepala beliau, masaha jami'a ra'sihi, menyapu seluruh kepalanya. Nah, sekarang kalau ditanya apa hukumnya menyapu seluruh kepala, apa wajib atau tidak? Fa'an Malik annahu yajibu mashu jami'ir ra'si. Dalam mazhab Maliki wajib seluruhnya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang wajib itu cuma seperempatnya, rub'ur ra'si. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu hanya ba'dur ra'si, sebagian kepala saja. Dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada dua. Yang pertama mirip dengan mazhab Syafi'i, sebagian kepala. Dan yang kedua mirip seperti pendapat dalam mazhab Maliki, semua kepala. Jadi semua kepala, menyapu kepala itu rukun. Menyapu semua kepala apakah wajib atau tidak? Dalam mazhab Maliki wajib, dalam mazhab lain tidak. Termasuk dalam mazhab Syafi'i disunnahkan cuma sebagian saja. Tapi kepala ya, kepala. Mashu ba'dir ra'si, menyapu sebagian kepala, bukan rambut. Ini juga lah untuk ibu-ibu. Jadi yang disapu itu bukan rambut tapi kepala, harus kena dengan batok kepala. Jangan cuma sebatas rambut kan. Yang kelima, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Amr saat menjelaskan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala beliau. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunaihi. Lalu kemudian setelah Rasul menyapu kepala, Rasul itu memasukkan kedua telunjuk beliau ke telinga bagian dalam, kemudian kedua jempol beliau ini masaha ini mengusap zahir uzunaihi, mengusap telinga bagian luarnya. Jadi telunjuknya masuk ke dalam telinganya, jempolnya mengusap bagian luarnya. Cak dipilas ke wong itu. Guru galak milas ke. Ah begitu. Nah, sekarang kalau ditanya, apa hukumnya menyapu kepala? Menyapu kepala, menyapu telinga. Apa hukumnya menggosok, mengusap telinga? Hukumnya adalah fihi dalilun ala sunniyati mashil uzunain. Kata Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, sekarang kesunnahan membasuh telinga ini atau menggosok telinga ini teknisnya bagaimana? Apakah dari rambut, dari kepala langsung ke telinga? Apa dari kepala ambil air lagi baru kemudian ke telinga? Fazahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad ila annahuma yumsahani bima'in jadidin. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan dari kepala jangan langsung ke telinga, tapi ambil air baru ke telinga. Jadi ambil air baru. Lalu kemudian waqala al-Hanabila, sebagian ulama dalam mazhab Hambali, innal uzunaini minar ra'si, karena mereka menilai bahwa telinga ini bagian dari kepala. Telinga ini bagian dari kepala,
Maka sebagian dari ulama-ulama Hanabilah, mazhab Hambali, setelah mereka mengusap kepala langsung turun ke telinga. Nah, ini khilafiyahnya di antara para ulama. Jadi kalau berwudu, telinga sebaiknya dipakai untuk anggota berwudu, jangan tidak. Tinggal teknisnya saja. Kalau rekomendasi dalam mazhab Syafi'i, teknisnya ambil air baru. Setelah kepala, ambil air baru, kemudian baru telinga. Dan itu lebih aman, lebih nyaman kira-kira ya. Kita ambil air baru. Dan wallahu alam, katanya juga di antara hikmah kesehatannya ya. Nah, ini telinga kan ada saraf-sarafnya, ada dokter saraf. Ada ada bagian dari telinga ini yang harus dipencet-pencet dan itu bagus untuk kesehatan. Katanya begitu yang saya dengar. Sebelum segala sesuatu, yang jelas ini adalah kesunahan dalam berwudu. Dikit lagi, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min manamihi." Siapa saja yang bangun tidur di antara kalian, falyastansir salasan. Maka lakukanlah istinsar 3 kali. Istinsar itu kan mengeluarkan air dari hidung. Ya sebelum dikeluarkan dimasukkan dulu kan. Jadi sunnahnya bangun tidur itu masukkan air ke hidung, keluarkan lagi 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi. Bukhari Muslim. Karena kata Rasulullah SAW, setan itu bersembunyi di khaisum. Khaisum ini ujung hidung sini. Jadi kalau kita bangun subuh terutama, saat kita berwudu, pakailah istinsak dan istinsar itu. Pakailah itu. Masukkan air ke hidung sampai terasa pedas di sini. Sampai terasa pedas di sini. Nah, itu pakai. Jadi itu kesunahannya ya. Wal amru bil istinsari listihbab khilafan lizahiri. Perintah untuk melakukan istinsak dan istinsar setiap kali kita bangun tidur, terutama ini tidur pagi, tidur malam, itu hukumnya adalah sunnah, bagus untuk dikerjakan. Dan saya juga merasa lebih segar ya, orang kalau baru bangun tidur itu kan biasanya masih ngantuk-ngantukan. Kemudian kalau dia melakukan istinsak dan istinsar itu lebih segar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, manusia ini kalau tidur dia diikat dengan salasa uqad. Dia diikat dengan tiga ikatan oleh setan ini terutama. Maka kalau orang bangun tidur dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah satu ikatan. Maka kalau bangun tidur, ucapkanlah hal-hal yang sifatnya berbau zikir. Alhamdulillah boleh, Allahu Akbar boleh, Subhanallah boleh. Kemudian kalau dia berwudu, apalagi ditambah dengan istinsak dan istinsar, maka lepaslah ikatan yang kedua. Ikatan setan ini. Kemudian setelah itu kalau dia lanjut sholat 2 rakaat sunnah, maka lepaslah ikatan ketiga. Kalau setelah 3 hal ini dia lakukan, zikir bangun tidur sudah, wudhu sudah, sholat sudah, masih ngantuk, itu murni ngantuk bawaan diri dewe, bukan bawaan setan lagi. Bukan bawaan setan lagi. Tapi kalau dia tidak melakukan 3 hal ini masih ngantuk, ini masih bias. Bawaan dia dewe apa bawaan setan ini kan? Ini kesunahan bangun tidur.
supaya kita lepas dari ikatan-ikatan yang tadi kita sebutkan. Terakhir, 7. Saya menyiapkan 7 hadis pagi ini dan saya baca semua. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika atau siapa saja di antara kalian yang bangun tidur, terutama ini tidur malam, fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah kiranya dia langsung memasukkan tangannya ke air untuk dia berwudu. Hatta yaghsilaha salasan, sampai akhirnya dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu. Aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya semalam bermalam. Di mana tangannya bermalam. Ada ini kesunahan luar biasa tentang kebersihan ini ya. Kalau sudah tidur, jangan melakukan apa-apa dulu, termasuk jangan memasukkan tangan ke air yang terlalu banyak itu. Cuci dulu, tangannya cuci dulu. Apalagi langsung megang makanan, sebenarnya jangan dulu. Nah, karena tidak tahu ini tangan nginep di mana malam ini kan, semalam gitu. Cuma ada yang baru yang saya baca dari penjelasan beliau. Fannahyu huna lit-tahrim. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, larangan ini adalah larangan yang hukumnya haram. Berarti kalau kita bangun tidur, tidak cuci tangan dulu, langsung kemana-mana, berdosa kita. Karena ini membawa dampak mudarat, berdosa. Terutama, haram itu terutama jika seandainya, ini dulu ya, jika seandainya orang itu beristinjaknya bukan dengan air, terutama itu. Jadi saya tuh berpikir begini semalam, saya ada orang BAB, terus dia cucinya tidak dengan air. Dia BAB-nya sore misalnya, dia mencucinya tidak dengan air. Setelah itu dia tidur. Nah, kalau dia tidur dengan kondisi istinjaknya tidak dengan air, kemudian tangannya kemana-mana gitu kan. Nah, itulah yang membuat akhirnya dugaan terbesarnya tangannya ini tercemar najis. Tetapi kata beliau, amma man kanat adatuhum al-istinja bil ma fala yuwajjah an-nahyu ilaihim. Tapi bagi orang yang terbiasa istinjaknya dengan air, maka sebenarnya dia tidak jadi masalah. Maksudnya tangan ini masih steril lah kira-kira ya, masih steril lah. Ya walaupun tetap disukai, pada akhirnya ujung-ujungnya tetap dicuci. Baik sebelum makan atau sebelum berwudu. Nah, sementara ma'asyiral muslimin wal muslimat, 7 ini dulu yang kita baca pada subuh kali ini sebelum bel syuruk. Masih ada 10 menit, 13 menit lagi. Kami persilakan jika ada hal-hal yang pengen ditanyakan sebelum kita istirahat. Ya, Pak Haji. At-tadlik itu ngurut gitu kan. Itu sunnah hukumnya. Jadi kalau seandainya kita airnya begini saja, ndak kita usap dengan tangan, ndak kita urut, itu sah asalkan memang airnya rata ke tangan. Begitu juga kaki. Kita cek-cek kemana kaki serut gitu kan. Ndak dipegang lagi, ndak diurut. Itu boleh-boleh saja. Tetapi kesempurnaannya memang bagusnya diurut. At-tadlik namanya. Ini jari-jari dikenakan. Apalagi yang pakai jamnya udah dilepas. Apalagi yang pakai cincin, mohon maaf, ini harus diputer-puter. Nah ini ritual ya. Ini ritual. Kalau kaki tidak kati cincin kaki ya. Ada gelang kaki. Ya, jadi itu Pak. Jadi boleh-boleh saja.
tetapi tetap bagus diurut, diusap, dibantu dengan tangan. Oke, kalau dalam bab wudu termasuk air ke telinga tidak jadi masalah. Maksudnya dia tidak merubah hukum wudu, boleh lanjut wudu sampai selesai. Jadi dia tidak membatalkan wudu, enggak. Wudu tetap sah. Enggak. Kalaupun seandainya sudah deng-deng itu tadi, kemudian dikeluarkan, apakah harus berwudu lagi? Enggak harus berwudu lagi, tinggal lagi misalnya ya, karena air itu sempat masuk ke telinga dan kemungkinan besar bersentuhan dengan kotoran telinga, paling yang bagian sini saja diambilkan air sedikit gitu kan. Dia tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah keluar dari jalur bawah. Orang kencing, orang BAB, orang buang angin, itu yang membatalkan wudu. Kalau keluarnya dari telinga sini, dia enggak batal wudu. Cuma karena air tadi yang deng-deng tadi bersentuhan dengan sebagian kotoran telinga, mungkin yang bagian sini saja yang butuh dikasih air baru seperti itu. Enggak harus diulang wudunya. Tergantung jumlah airnya. Kalau jumlah airnya kita ngambil tangan dua cak ini kan, sebagiannya kumur, sebagiannya istinsak jadi. Kalau airnya sikok cak ini, kita kumur-kumur cak ini, istinsaknya dikit nian. Tergantung kuantitas air yang ada di tangan. Saya kira itu yang lebih substansi, karena istinsak dan kumur-kumur itu kita butuh air yang mengalir di mulut dan agak mengalir di sini. Jadi teknisnya kalau seandainya sekali cedokan ini airnya agak banyak, tidak apa-apa, kumur-kumur sekaligus istinsak. Tapi kalau airnya sedikit, sikok-sikok, kumur-kumur, embek lagi, istinsak. Kalau saya pribadi, karena kita sudah terbiasa dengan air yang banyak ya, saya memisahkan antara satu sunnah dengan sunnah yang lain. Tangan sudah, kumur-kumur sudah, istinsak sudah, baru yang lain. Air kita banyak, walaupun air kita banyak memang tetap harus berhemat. Nah, di antara cara berhemat itu sebenarnya adalah satu cara buka kerannya kan. Sedeng lah ya kan. Yang kedua, saat kita sudah buka keran, kita kumur-kumur, matikan dulu keran ini kan. Matikan, kumur-kumur dulu, buka lagi, putar lagi seperti itu ya. Ini sederhana sebenarnya, tapi belum semua orang perhatian yang cukup detail terhadap cara buka keran. Karena pikiran kita ini kadang-kadang kalau berwudu di tempat orang lain, apalagi berwudu di masjid kan, berijola kan. Berijola. Ada yang ngurusinya juga gitu. Ya. Begini, dari beberapa anggota wudu yang tadi kita jelaskan, ada yang kategorinya membasuh, ada yang kategorinya mengusap. Membasuh ini kategorinya adalah ada air yang mengalir. Tapi kalau mengelap, dia basah saja tidak apa-apa. Nah, kalau dia menggunakan spray itu, sebenarnya asal kategorinya masih ada aliran air walaupun sedikit, itu sudah masuk dalam kategori itu. Jadi kalau seandainya mau wudhu menggunakan spray di pesawat segala macam, nyepraynya itu agak banyak dikit supaya ada aliran, supaya masuk dalam kategori ghuslu, mengalir airnya, bukan mengusap. Kalau muka diusap lantaran tidak ada air yang mengalir, cuma basah saja, khawatirnya kita tidak sah. Makanya menggunakan berwudu yang sangat minimalis itu harus dipastikan ada airan mengalir di muka, di tangan, di kaki. Boleh dengan spray itu tadi. Itu ini Pak Haji, ketentuan minimalnya. Jadi ketentuan minimal membasuh itu ada air yang mengalirnya. Kalau di kita kan banyak, ngalirnya banyak itu. Ini dikit jadilah, yang penting dia ada ngalirnya, dikit jadilah.
Jadi misalnya ini air, terus kita buangkan, terus ke belakangkan, ke depankan. Atau bisa dibalik, ke depankan, terus ke belakangkan. Nah resikonya dengan seperti itu, sunggaran rusak. Sunggaran. Sisiran kita ini rusak resikonya. Itulah yang kadang-kadang di sebagian orang tidak menggunakan itu. Karena rambut kita ini beda dengan rambut sebagian orang-orang yang apo adonyo kan. Rambut orang Arab itu kan kadang-kadang ikal ya, ikal pendek. Jadi mereka kalau nak maini terserah gitu kan. Tapi rambut kita yang sudah belah pinggir, belah tengah. Kadang-kadang itu yang membuat sebagian kita ini akhirnya malas seluruhnya itu kan. Akhirnya sebagian ujung sini saja kan. Jadi seperti itu. Nah kalau rambut Pak Teddy kan ada kata masalah kan, nak maini kan, aman. Rambut Pak Haji Ibrahim juga sama kan, nggak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya karena ini adalah sebuah kesunahan, sekurang-kurangnya kalaupun seandainya zuhur kita hanya sebagian, asar cuma sebagian, nanti kalau maghrib, isya dan subuh sapulah semuanya, supaya ada yang semua rambut ini pernah kita ajak untuk berwudu. Kalaulah janji Rasul SAW, orang yang berwudu itu ghurran muhajjalina min asril wudu, nanti bekas-bekas anggota wudunya ini akan bercahaya. Mudah-mudahan seluruh rambut kita ini bercahaya semua nanti kan. Tangan bercahaya dan seterusnya. Oke. Untuk menilai wudu kita sah atau tidak, gimana caranya? Kalau dalam fikih ya, asalkan syarat dan rukun wudunya sudah terpenuhi, dia sudah sah. Misalnya, yang pertama sekali kita mulai dulu dengan airnya, Jangan kalau dalam mazhab Syafi'i ya, jangan menggunakan air najis, jangan menggunakan air musta'mal. Jangan menggunakan air suci tidak menyucikan, tapi gunakanlah air mutlak namanya, air yang suci lagi menyucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat berwudu pastikan terpenuhi rukun-rukun wudu. Satu, niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu adalah saat kita pertama sekali membasuh muka. Di sini niat itu. Saat kita ambil air membasuh muka, disitulah kita berniat, saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, niat. Melafazkannya itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, boleh-boleh saja. Kemudian satu, muka. Semuanya muka. Dari ujung rambut sampai dagu, dari telinga kanan ke telinga kiri. Ini semuanya wajib dicuci. Kalau hanya sebagian, bukan batal wudunya, tidak sah wudunya. Kalau batal wudu itu kalau wudu kita sudah sempurna, baru kemudian ada yang membatalkan. Kalau wudu kita belum sempurna, berarti dia belum sah. Kemudian memasuk kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, dan tertib. Kalau itu sudah dilakukan, maka wudu kita sah. Itu standarnya, standar zahir fikih, dimulai dari airnya, kemudian ditutup dengan rukunnya. Adapun berdoa setelah wudu itu sunnah, bagus untuk dilakukan. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebenarnya dua kalimat ini sudah jadilah, walaupun tidak ditambah dengan wa ja'alni min ibadikas sholihin dan seterusnya. Dua kalimat ini saja. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini diantara kesunahan wudu yang biasanya ditinggalkan oleh sebagian kita. Ini sederhana sebenarnya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan kalau berdoa setelah wudu, tidak harus ribet-ribet nian sebenarnya, tidak harus menghadap kiblat kemudian angkat tangan, sambil jalan boleh. Dari tempat wudu sambil jalan masuk masjid sini, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi berdoa itu boleh tidak menghadap kiblat, boleh tidak mengangkat tangan.
Kalau tempatnya bagus, tempatnya lapang, lagi suasana santai, oke lah ngadap kiblat dan ngangkat tangan. Jadi ngadap kiblat dan ngangkat tangan itu bukan bagian dari syarat berdoa. Boleh berdoa ngadap mana saja dan boleh berdoa tanpa mengangkat tangan. Ini terutama setelah kita duduk antara dua khutbah Jumat ya. Kan ada sebagian orang yang berdoa tidak ngangkat tangan, amin amin, jadilah itu. Ada yang ngangkat tangan, oke, jadilah itu. Ada yang doanya tidak ngangkat tangan, jadilah itu. Sama khatib juga saat khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tidak ngangkat tangan juga khatib kan. Makmumnya yang sebagian ngangkat tangan, sebagiannya tidak. Nah begitu seterusnya. Jadi ibaratnya apa yang luas jangan dipersempit, apa yang fleksibel jangan dibuat baku gitu. Sambil nyopir tidak apa-apa, sambil megang setir begini kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana gitu. Oh ya. Kalau berhadas besar, kemudian orang mandi wajib, apakah setelah mandi wajib harus berwudu lagi? Tergantung. Tergantung jawabannya. Tergantung. Tergantung itu satu. Kalau tata cara mandi wajibnya sempurna, bisa dimulai dengan anggota wudu, kan sunnah-sunnahnya kan, dimulai dengan anggota wudu, kemudian dia mandi bur sudah. Yang kedua, asalkan di ujung mandi wajibnya tidak pipis lagi. Nah kita ini biasanya 2 kali, di awal kencing, di akhir kencing lagi kan. Kalau seandainya di awal kencing, kemudian setelah itu kita basuh anggota wudhu, kita siram, kita kasih sabun, kita mandi. Setelah keluar dari sana, bisa kita langsung sholat bisa. Tapi kalau diakhiri dengan kencing lagi, terpaksa harus wudhu lagi. Maka dalam hal ini saya lebih suka, lebih amannya tetap berwudhu di ujungnya. Tetap berwudhu lagi. Mengingat kadang-kadang kita mandi wajibnya tidak sempurna juga. Masuk kamar mandi, bur gitu kan. Apalagi kalau di sungai, lentung mandi sungai kan. Untuk perempuan yang pakai jilbab, yang pertama, ya memang yang paling bagus itu perempuan yang pakai hijab itu saat berwudu memang mencari tempat wudu yang nyaman ya, mencari tempat wudu yang nyaman. Dan saya kira sekarang ini hampir-hampir musola dan masjid sudah membedakan, memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah seandainya ada tempat yang gabung antara laki-laki dan perempuan, tapi masih bisa dikondisikan. Masih bisa dikondisikan. Dengan cara misalnya jilbabnya tidak terlalu ribet misalnya ya, untuk basah tangan dan memasukkan dari sini, itu dulu yang harus diusahakan. Jadi ibaratnya rukun wudu mengusap kepala ini jangan sampai tidak bisa dikerjakan kecuali setelah kita berusaha secara maksimal, kan masih bisa dikondisikan. Anggap baik sekarang misalnya tempatnya sangat terbuka, banyak lalu lalang orang. Sebenarnya kita bisa berwudu dengan cara bergiliran. Misalnya ada 4 perempuan, 3 perempuan lainnya misalnya menutupi 1 perempuan untuk dia berwudu. Nah sebenarnya untuk yang kasus kepala ini lebih ringan sebenarnya ketimbang kasus tangan. Kepala perempuan kan aurat memang, tapi tangan perempuan sebenarnya lebih aurat lagi. Jadi perempuan kita kadang-kadang kan begini wudunya, angat tuh jingok kalau kan, tuh jingok kalau. Yang ini sebenarnya yang lebih penting untuk ditutupi itu. Yang berikutnya betis. Betis ini yang paling bahaya ini. Betis ini paling bahaya. Bahkan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis itu ada betis-betisnya itu kan. Wasaqat an saqaiha. Sampai itu kan. Nah, jadi jawabannya Pak Dokter, saya belum tergambar kapan kondisi perempuan itu sehingga akhirnya dia tidak mampu untuk
membuka sedikit kerudungnya dan memasukkan tangan yang basah ke pangkal kepala. Jadi saya di dalam pikiran saya mesti bisa. Karena kalau tangan bayi dia bisa, padahal ini banyak yang dibuka auratnya ini, apalagi sekedar memasukkan tangan yang basah ke dalam pangkal kepala. Jadi kita maksimalkan dulu yang ada supaya kita tidak dianggap terlalu memudahkan dalam perkara berwudu ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada kondisi-kondisi yang sifatnya darurat, nanti kita carikan pendapat ulamanya yang menjelaskan lebih detail. Tapi sementara ini itu yang bisa saya jawab. Oke, batasan anggota wudu. Wajah, semua ini wajah. Dari pangkal rambut sampai dagu, dari telinga kanan ke telinga kiri. Semua ini wajah. Yang tidak membasahi semua ini, wudunya tidak sah. Saya dia membahas batas ini. Nah, ini tidak sah wudunya. Yang kedua tangan sampai siku, dan siku ini masuk yang dibasahi. Sampai ibarat perbatasan, misalnya ini perbatasan desa. Perbatasan inilah yang basah juga. Ini plus yang basah. Ini perbatasan. Kemudian kepala, batoknya, ini sudah kepala ini, pangkal ini. Telinga dia tidak wajib. Kemudian kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Mata kakinya wajib basah, bukan sampai dalam arti sebelum mata kaki, tidak. Berarti mesti dilewatkan sedikit. Jadi siku dilewatkan sedikit, mata kaki dilewatkan sedikit, ini wajah, cucilah semuanya. Nah, makanya memang berwudu itu jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat, sedang-sedang saja, dan bisa dipastikan semuanya sampai pada anggota wudu yang diwajibkan, yang sudah diarahkan baik oleh Al-Quran maupun oleh As-Sunnah. Saya kira ini sebagai penutup, dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Informasinya, ketua masjid kita ini nak umroh. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan, balik lagi dengan selamat, dengan semangat. Oleh-oleh itu nomor 2 lah itu kan. Yang penting selamat dulu kan. Atas dasar ini kita baca surat Al-Fatihah ala hazihin niyyah wa bikulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa qafal majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.